Al-Barnamaj Komis, yakni kalimah At-Turahibiyah Al-Kalimat Ula min Mudirul Madrasah Al-Mutawasitoh Al-Islamiyah Labeka Al-Ustadz Al-Fadil Ahmad Ade Sulaiman SAG SPD MSI Falyatafaddal alaihi maskuran. Welcoming speech. The first speech will be delivered by the headmaster of MTS Labeka, Mr. Ahmad Ade Sulaiman, SAG, SPD, MSI. Now, the stage is all yours. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala MTS Labeka kepada Bapak Ahmad Ade Sulaiman, SAG, SPD, MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Pertama-tama marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas karunia-Nya dan izinnya hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang saya hormati Ketua Pokjawas Kota Samarinda Bapak Dr. Das Haji Jumian MPD. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang ulun sayangi pengawas manajerial yang selalu hadir di Labeka setiap bulannya. Yang paling ganteng, pengawas paling energik, Bapak Dr. Das Imron MPD. Terima kasih Pak Imron atas kehadirannya. Tepuk tangan buat Pak Imron. Saya tahu betul beliau, karena beliau selalu mengawasi kegiatan pembelajaran MTS Labeka dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan sesuai yang kita harapkan. Yang saya hormati Bapak Pengawas Akademik yang tadi sekaligus sambutan mewakili Bapak Kepala Kemenak Kota Samarinda yang hari ini berhalangan, Bapak Dr. Andes Haji Ruspini MPD. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Dan yang lu hormati pengawas akademik berikutnya Bapak Dr. Andes Haji Abdul Manap. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang saya banggakan Bapak Manajer PT Erlangga yang hari mensupport kegiatan perpisahan ini, Bapak Manajer Yunus. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Dan Asisten Manajer Bapak Yudi. Terima kasih Pak. Semoga PT Erlangga selalu berjaya. Amin. Yang saya hormati pula yang selalu mendampingi saya, guru spiritual saya juga yang berkopiah haji, ketua komite yang sekaligus anaknya sekolah di Labeka. Kita beri sambut dengan tepuk tangan Bapak Agus Susanto. Ya. Beliau, sejarah beliau tuh sangat panjang di Labeka. Sekarang beliau jadi PNS. Dulu guru honorer di MTS Labeka. Sekarang beliau menjadi ketua komite MTS Labeka. Dan siswanya, anak beliau adalah siswa kelas 9 yang bernama Abdurrahman. Mana Abdurrahman ini? Nah, berdiri dong. Mau lihat nih anaknya ketua komite ini. Luar biasa. Berdiri yang mana? Nah, ganteng sekali. Terima kasih Pak Agus Susanto. Jadi saya selalu dampingin beliau karena saya takut salah arah jalan kan begitu kan gitu. Atau beliau menyalahkan arah saya kan begitu. Sama-sama mengisi. Yang saya hormati Bapak Syukur, wakil kurikulum saya yang berdiri sana. Wah, selalu standby beliau itu. Luar biasa, beliau tidak terlalu sibuk dengan acara seremonial.
Sukanya di belakang saja. Kita beri tepuk tangan buat Waka Kurikulum Bapak ini. Bapak Muhammad Syukur. Beliau sudah 20 tahun di MTS Labaika. Dari bujangan sampai punya istri, punya anak 2, alhamdulillah. Luar biasa. Sebenarnya ada lagi yang lebih lama di MTS Labaika itu. Ibu Ernianti sebenarnya. Hormati. Mana Ibu Ernianti? Beliau menjadi staf, beliau menjabat menjadi keluarga besar Labaika selama 23 tahun. Luar biasa kan? 23 tahun. Beliau tidak mau jadi PNS, honorer saja kan begitu. Menjadi pegawai tetap. Sampingnya ada Ibu Sariatu. Nah, beliau tidak mau kuliah padahal sudah mau dikuliahkan kan gitu. Ternyata lebih enak menjadi lulusan SMK saja kan gitu ya kan gitu. Beliau adalah termasuk staf yang paling lama juga, 22 tahun. Gitu ya. Dan ada beberapa staf juga, ada Ibu Anggun, ada Ibu Misda. Yang insya Allah hari ini melahirkan Ibu Misda? Belum ya? Beliau sebenarnya tinggal menunggu hari saja sebenarnya. Saya kira hari ini Ibu Misda tidak hadir. Kenapa? Karena harusnya kemarin sudah melahirkan. Menurut hitungan dokter kan begitu. Tapi ternyata beliau sampai sekarang tidak cuti-cuti kan begitu. Bingung kali. Padahal Labaika itu tangganya ada 4 tingkat kan gitu. Kantornya di lantai 2, tetap aja bisa naik gitu. Padahal mungkin biasanya kalau ibu hamil sudah 9-10 hari kan sudah melahirkan. Saya bilang sampai sekarang nggak boleh melahirkan. Jadi anak Samson saya bilang kan begitu tuh. Kuat, mamanya kuat. Kita beri doa semoga kelahirannya nanti dipermudah ya Bu ya. Amin. Mudah-mudahan setelah ini langsung melahirkan lah kan gitu. Kan rumah sakit dekat aja di sini kan gitu. Yang saya banggakan, yang saya cintai istri saya pastinya ya kan. Ibu Etik Mulyani, SE tadi disebut titelnya, SE Sarjana Ekonomi ya kan gitu. Tapi beliau di rumah saja kan begitu. Cukup memelihara anak saya yang 5 orang yang sangat banyak gitu. Banyak ya Bu ya. Bapak Ibu mungkin anaknya juga banyak, mungkin ada 7 ada 8, tapi jarang sudah 7 8. 5 tuh sudah sangat banyak kan begitu. Paling 2 3. Yang saya hormati, Menteri Luar Negeri saya, Pak Kurniawan, SPD, berdiri Pak Kurniawan. Nah, beliau ini. Kalau bahasanya itu Wakahumas, nah, tapi kalau dilabaikan namanya Menteri Luar Negeri, kan gitu. Karena selalu dia berkecimpung di luar saja, ya kan, baik MTS maupun SMK. Jadi megang 2 jabatan, SMK dan MTS. Makanya saya sudah tidak aktif lagi di luar sana karena sudah ada Menteri Luar Negerinya. Cukup menerima laporan saja, baik via WA maupun berhadapan langsung. Dan alhamdulillah Labaika berkembang sangat cepat Bapak Ibu, luar biasanya ya. Kita beri tepuk tangan buat Labaikanya gitu ya. Ya. Dan di seluruh dewan guru ini, luar biasa dewan guru saya. Walaupun orang bilang sih muda-muda ya. Saya termasuk, jadi dulu Bapak Ibu saya masih muda, tapi sekarang udah tua kan begitu. Karena guru-guru saya muda-muda semua kan begitu. Umur saya 47 sudah sebenarnya kan begitu. Dulu saya kepala sekolah umur 20 kan begitu. Muda dulu tuh. Sekarang udah tua. Karena guru-guru saya muda-muda kan begitu. Saya tidak bisa nyebut satu persatu, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak. Khususnya Ketua Panitia Ibu Diar yang alhamdulillah yang beberapa tahun ini memang untuk kepanitiaan sudah diserahkan kepada wali kelas dan alhamdulillah berjalan sangat baik dan luar biasa. Kita beri tepuk tangan buat ketuanya dulu dong. Ya. Dan kepada seluruh anggota-anggotanya, pasti guru-guru juga ini. Kalau saya bisa sebutkan dari sini, dari sebelah kiri saja, Bapak Suharyandi ya. Pak Suharyandi ini kalau nggak salah dulu alumni MTS Labaika ya. Nah, ternyata berdiri Pak Suharyandi. Berdiri dong. Nah, Pak Suharyandi ini adalah guru agama. Beliau adalah dulu alumni atau lulusan MTS Labaika. 3 tahun ya. 3 tahun alhamdulillah. Waktu itu belum ada SMK-nya. Terima kasih Pak. Selanjutnya Ibu Wahyu. Terima kasih banyak. Ibu Vero, terima kasih banyak. Ini yang paling cantik. Ibu Sahra. Ya.
Guru paling idola ya pastinya ya kan? Guru yang dulu single sampai sekarang juga masih single ya kan? Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin punya menantu, berdiri dong Ibu Sahara yang mana paling cantik. Nah. Kalau ingin punya menantu guru, wah, nggak usah jauh-jauh, ada Ibu Sahara SPD. Kecintaan kepada anak tidak diragukan lagi, kan begitu. Karena beliau menjabat Waka Kesiswaan MTS Labaika. Terima kasih Bu Sahara, semangat. Yang selanjutnya tadi Ibu Diar sudah disebutkan, terima kasih Bu Diar. Ada Ibu Sofiana, terima kasih Ibu Sofi. Ada Ibu Mega, ada Ibu Endang, Ibu Rusnaida juga, ini luar biasa. Ibu Rusnaida berdiri dong, Bu Rusnaida. Ini juga senior juga, gurunya luar biasa. Nah, dulu beliau dari bujangan ke bujangan lagi juga sama kan begitu. Ya kan sama. Ada tamu undangan dari guru SMK, Ibu Ersa, terima kasih kedatangannya. Ibu Ica, terima kasih. Ada Ibu Anggun, staf TU yang ya bisa dikatakan energik lah ya kan begitu. Ada Ibu Misda tadi yang insya Allah mudah-mudahan melahirkan dengan cepat. Ada Ibu Ana. Ibu Ana mana Ibu Ana? Oh ya Ibu Ana. Ibu siapa sebelahnya itu ya? Hah? Siapa itu ya? Oh ya Lisa. Ya Ibu Lisa mana Ibu Lisa? Ibu Lisa wali kelas berapa ini? 9A ya. Nah, tepuk tangan dong buat 9A-nya. Nah. Ada Bapak Usman, Pak Usman, silakan berdiri. Pak Usman. Nah. Pak Usman ini alumni MTS juga. Beliau salah satu anak angkatnya Bapak Wali Kota kita yang periode sebelumnya, Bapak Sari Jaang, ya kan? Dan Pak Usman ini adalah guru dari segala guru, kan gitu. Beliau mengajarin saya juga bagaimana berdakwah dengan baik, dan anak didiknya yang luar biasa adalah tadi yang ada dari alumni MTS dan SMK yang sekarang dia di UIN, tadi yang menyampaikan tentang profil Labaika, namanya Ambotang. Itu didikannya Bapak Usman, luar biasa. Ada lagi Bapak ganteng, Bapak Idil, berdiri Pak Idil, Pak Idil Kasari. Nah, disenangi juga. Beliau juga salah satu alumni MTS Labaika dan sekarang jadi guru, kan begitu, luar biasa. Mana lagi guru-gurunya? Nah, ada Ibu Esti di belakang berdiri. Ibu Esti, terima kasih banyak. Ada guru-guru lagi nih. Ada Ibu Yeni, ada Ibu Robi di belakang, luar biasa. Jadi ada masing-masing kesibukannya, tidak bisa muncul karena beliau di belakang layar. Karena kalau tidak ada beliau, acara tidak bisa berjalan lancar. Yang Bapak banggakan, Bapak cintai, sini anak-anakku sekalian, yang ada cantik-cantik nih, nah. Sini, nah sini. Ini pakaian dari mana nih? Sini sebutnya. Sini berdiri ya. Kesini, sampingin Bapak. Bapak ingin didampingin sama bidadari. Nah ini. Ya, bawa mic-nya satu. Bawa mic, iya. Nyalain. Nah. Siapa namanya ini? Sini, samping sini. Berdiri sini bertiga. Iya. Sebelah Bapak sini, sebelah sini kamu sebelah sini. Ya, sini. Siapa namanya ini? Nama saya Lisa Raihana dari kelas 8A. Kelas 8A. Sebelahnya? Nama saya Nur Aulia Putri dari kelas 8B. Kelas 8B. Oh 8C, lupa dia sama kelasnya. Nah ini? Nama saya Kila Gita Khairia dari kelas 8B. 8B. Pakai baju adat apa ini? Bodoh. Ngomong ya? Baju bodoh. Pakai baju bodoh ya kan? 8B. Kesannya di sekolah Labaika gimana? Spontan aja jawab nanya nih. Langsung aja jawabnya. Kesannya selama 2 tahun di MTS Labaika. Hah? Malu. Bisa nyebutkan? Ya. Selama 2 tahun bagaimana? Enak aja atau gimana? Malu? Malu ya. Silakan. Terima kasih. Tapi di sini saja berdirinya ya. Ya, sini aja dampingin Bapak. Anakku sekalian, Bapak ucapkan selamat atas wisuda kalian. Hari ini kalian bisa bergembira.
dengan cara kita hari ini mengisi acara wisuda pelepasan. Mudah-mudahan kalian selalu bergembira, selalu membuat happy baik kalian dan buat orang tua kalian. Dan kepada seluruh orang tua, saya ucapkan selamat datang. Hari ini kita juga berbahagia. Kenapa? Karena anak kita hari ini bisa menyelesaikan tahap demi tahap yang telah kita laksanakan. Karena kita sebagai orang tua. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa di tahun 2020 kemarin, anak Bapak Ibu tepatnya di bulan Juli mulai mengikuti pembelajaran di MTs Labaika kelas 7 di tahun 2020. Tepatnya pas kita mulai COVID, di mana seluruh siswa se-Indonesia tidak ada kegiatan secara offline atau tatap muka. Setelah berjalan waktu, akhirnya di 2022 awal baru kita mulai. Dan hanya setahun setengah saja akhirnya anak Bapak Ibu bisa menyelesaikan pembelajaran di MTs Labaika. Banyak suka dukanya. Yang saya ingat betul adalah bagaimana kita mengatasi pembelajaran secara online pada waktu itu. Bahkan terobosan yang sangat saya banggakan adalah di mana seluruh dewan guru mendatangi 500 siswa termasuk 200 siswa yang di kelas 9 untuk ke rumah-rumah orang tua. Benar ya? Ada yang hadir ya. Datang semua itu melakukan pembelajaran dan langsung untuk menanyakan apa masalahnya pada saat pembelajaran online. Dan laporan ke saya waktu itu adalah semua orang tua mengeluhkan tentang pembiayaan untuk data. Kalau HP punya semua, tapi untuk pengisian internetnya itu yang jadi masalah. Tapi akhirnya setelah mendapat laporan itu di tahun 2021, tepatnya di awal Januari, itu Labaika mengadakan program namanya Labaika Corner, di mana ada 7 titik Labaika memasang internet secara gratis untuk siswa-siswa dan siswi-siswi MTs Labaika itu belajar secara online untuk meringankan beban orang tua. Dan alhamdulillah itu berjalan lancar sampai di akhir 2021. Dan itu adalah berkat dukungan semua belah pihak. Dan akhirnya hari ini di tahun 2023, tepatnya di tanggal 25 Mei 2023 ini, hari ini kita menyaksikan buah hati kita, termasuk buah hati saya yang bernama Mutia Latifah Al-Qardawi. Silahkan berdiri anakku sekalian. Nah, perempuan. Anak saya bersekolah dan alhamdulillah juga lulus di sini. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, anak kepala sekolah juga sekolah jadi MTs Labaika. Ya kan? Karena saya tahu betul bahwa kualitas SDM guru-guru MTs Labaika luar biasa. Perlu saya sampaikan bahwa ada satu guru kemarin, Bapak Usman, yang kemarin juara tingkat nasional untuk pembelajaran secara online. Itu yang bikin saya bangga itu. Kita beri tepuk tangan buat Usman SPD. Dan itu diselenggarakan oleh PT Erlangga. Dan itu se-Indonesia, pionirnya Erlangga itu waktu itu. Dan alhamdulillah guru kita memberikan pembelajaran yang luar biasa inovatifnya. Akhirnya anak-anak itu mudah. Dulu kan nggak mungkin belajar secara online, tiba-tiba sekarang sangat mudah. Dan gurunya yang memberikan metode yang inovatif yang akhirnya bisa masuk dalam kategori 5 besar se-Indonesia. Satu guru lagi sebenarnya, tapi guru SMKTI Labaika, namanya Ibu Diah. Sama itu berdua. Anak-anakku sekalian, nanti tanggal 8 kalian akan pengumuman, ya kan? Tapi jangan khawatir anakku sekalian, bahwa kalian sekarang itu sistem kelulusan adalah kalian mengikuti pembelajaran selama 6 semester. Jadi dari kelas 7
8, 9. Dan terakhir tadi kalian melaksanakan ujian asesmen sumatif. Dulu namanya ujian akhir nasional. Dulu zaman lagi namanya Eptanas. Nah, sebenarnya sama saja ujian-ujian, evaluasi ya ujian juga. Dan sekarang karena menterinya baru, karena menterinya seorang alumnus Singapura, Bapak Nadiem Makarim, beliau ingin bahasa Inggrisnya itu lebih diutamakan, makanya asesmen, ujian juga sebenarnya. Alhamdulillah. Dan anak-anakku sudah selesai kemarin. Tepatnya di tanggal berapa kemarin selesai terakhir? Ujian kemarin tanggal berapa terakhirnya? Tanggal 15. Dan alhamdulillah bergembira mereka. Dan hari ini kalian melupakan kegembiraan itu. Tapi jangan lupa bahwa kalian masih panjang perjalanan. Orang tua masih banyak kewajibannya untuk anak-anak kita. Mau kemana anak-anak kita ini? Nah, itu yang harus jadi topik kita hari ini. Bahwa perpisahan hari ini, wisuda hari ini itu tidak selesai. Anak-anak kita hari ini harus melanjutkan kembali ke jenjang berikutnya. Perlu Bapak Ibu ketahuin bahwa di Labaika School, makanya sekarang namanya Labaika School ya Bapak Ibu. School itu artinya sekolah-sekolah. Jadi sekolah-sekolah di Labaika itu ada beberapa sekolah. Ada KB, kelompok bermain. Ada TK, Taman Kanak-Kanak. Ada MTS, Madrasah Sanawiyah yang selevel SMP. Ada SMK TI Labaika. Nah, hari ini Bapak Ibu ingin saya sampaikan bahwa mau kemana anak kita? Kalau saya pribadi, anak saya Mutia Latifah, saya masukkan ke SMK TI Labaika. Tepuk tangan dong untuk Mutia. Kenapa Bapak Ibu? Karena jenjang pendidikan agama itu hanya di MTS Labaika. Sama seperti anak Bapak Ibu yang lulusan MI masuk ke MTS supaya agamanya tidak hilang. Begitu juga yang SD ingin anaknya masuk ke agama supaya agamanya lebih matang. Kemarin di bulan November Bapak Hadi Mulyadi, wakil gubernur kita, itu datang ke SMK TI Labaika atau ke Labaika. Beliau mengatakan bahwa satu-satunya sekolah di Kalimantan Timur yang memberikan pelayanan terbaik, baik itu akademik dan non-akademik, hanya di SMK TI Labaika. Ini yang mengucapkan wakil gubernur, bukan saya. Beliau sudah keliling seluruh SMK se-Kalimantan Timur, bawah Kota Samarinda. Artinya apa? Bahwa beliau mengatakan bahwa hanya SMK TI Labaika yang memberikan fasilitas. Yang sebenarnya lebih lagi adalah di SMK TI Labaika itu bahkan anak-anak Bapak Ibu yang agama itu tetap masuk ke agama. Kenapa? Hanya di Labaika saja ada tahfiz Qur'annya. SMK lain tidak ada. Artinya agamanya tetap ada. Hanya di SMK TI Labaika yang tiap paginya membaca ayat Al-Qur'an. Yang hanya di SMK TI Labaika mengajarin sholat duha. Kalau di SMK lain nggak ada. Kenapa tadi kita masuk SMK? Tadi kata Pak Ruspi yang tadi menyatakan bahwa kita ini calon ibu kota negara yang insya Allah tahun 2024 diresmikan. Kenapa? Karena kalau nanti anak kita lulus masuk MTS dan SMK itu siap kerja. Nah, itu bedanya antara SMK dengan SMA dengan MAN tadi bilang Pak Ruspi tadi. Kalau kita MAN ingin lebih ke agama, bagus. Ke SMA lebih ke umum, bagus. Tapi ini tidak ada jaminan untuk kerja. Tapi kalau masuk SMK, jurusan TI, itu jaminannya kerja. Dan sekarang metodenya berbeda Bapak Ibu. Kalau dulu kuliah sambil kerja. Kalau sekarang kerja dulu sambil kuliah. Jadi dia bisa membantu orang tuanya dan tetap pendidikannya berjalan. Dulu zaman saya tidak diperbolehkan kerja, disuruh kuliah aja. Setelah lulus SMA, waktu itu saya SMA. Karena memang tidak ada modal kerja. Sekarang pemerintah membuka SMK, disuruh kita kerja.
dengan jaminan bahwa anak Bapak Ibu punya keahlian. Kemana itu? Ke sekolah kejuruan. Nah, itu mungkin pemahaman yang ingin saya sampaikan. Dan ini saya terpanggil Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini bukan bujuk rayuan, tapi ini pernyataan seorang wakil gubernur Bapak Hadi Mulyadi yang kita banggakan. Dan itu tidak bohong. Dan beliau menyatakan. Dan itu terbukti, makanya Labaika dikenal dengan sekolah para juara. Kenapa? Yang MTes saja juara, SMK-nya saya tidak bisa nyebutkan, tapi yang saya tahu adalah saudara Aldi kita juara tingkat nasional dari akademiknya. Dan mewakili Kalimantan Timur. Dan beliau satu-satunya. Makanya beliau sangat bangga. Nah, Bapak sudah berapa kali menyampaikan melalui guru kepada siswa, tinggal orang tua saja. Mau kemana anak kita ini? Tidak bisa lagi kita biarkan, sudah kamu sekolah aja, terserah mau kemana. Itu tidak bisa. Itu harus kitanya yang mengaturnya. Kenapa? Karena kita nantinya akan mendapat jaminan kelak mereka. Mau jadi apa? Itu kita yang ngatur. Makanya kita harus banyak membaca literasi tentang mau kemana anak kita. Si anak-anak pasti inginnya ngikut teman-teman, bebas mau kemana. Tapi setelah lulus dia bingung mau kemana. Nah, kitanya Bapak Ibu, hari ini saya seperti menyampaikan khutbah bahwa berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan. Hari ini. Karena saya merasa bahwa SMKTI Labaika dan saya juga kepala sekolahnya merasa terpanggil untuk itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah tahu bangunan megah punya kita itu sampai sekarang tidak ada uang bangunannya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak pernah dimintai uang bangunan, tidak pernah dimintai uang partisipasi. Padahal bangunannya alhamdulillah megah, tingkat 4, ada fasilitasnya, ada AC-nya, ada wallpaper-nya, ada CCTV-nya. Itu tidak ada sama sekali minta kepada orang tua. Semua murni bantuan pemerintah. Dan yang jelas Bapak Hadi Mulyadi yang kemarin memberi sekolah kita 1,45 miliar. Kita doakan semoga selalu beliau sehat walafiat. Itu uang siapa? Uang rakyat juga, uang dari masyarakat kembali ke pemerintah dikasih ke Labaika. Dan makanya Labaika sampai sekarang tidak pernah meminta uang partisipasi. Termasuk alumni MTS Labaika masuk, bahkan itu dikasih prioritas lagi. Prioritas itu artinya kamu diberikan semacam kelas khusus atau jalan tol, jalan bebas hambatan. Dan tidak ada perlu repot-repot, tinggal mendaftar, langsung didata, dapat potongan lagi. Kenapa? Karena mereka adalah anak-anak yang berbudi luhur, berakhlakul karimah. Makanya saya tuh sangat bangga kalau memiliki alumni MTS yang masuk SMK, yang saya inginkan anak saya menjadi contohnya. Dan mudah-mudahan anak ketua komite juga, mudah-mudahan, amin. Tinggal beliau aja lagi kan gitu. Itu Bapak Ibu. Jadi tugas kita masih panjang, ya kan? Habis nanti MTS, SMKTI Labaika, lanjut lagi dia kuliah. Nah, kuliah ini yang menentukan mau kemana. Jangan salah, kalau Bapak Ibu mau kuliah, tadi Ambotang itu lulusan MTS, lulusan SMKTI Labaika, masuk dia ke IAIN, ambil jurusan tarbiyah atau PAI, itu jadi guru. Tapi guru yang punya keahlian IT. Ada beberapa guru kita yang tidak ngerti IT, tahu aja tapi nggak bisa berinovasi. Nggak tahu yang mana, Bapak tidak perlu sebutkan. Tapi ada, kenapa? Memang nggak ngerti IT. Sekarang ini Bapak Ibu semua harus tahu IT, ya kan? Kalau HP saja itu semua orang bisa. Maksudnya IT itu mengoperasikan yang seperti gini semuanya. Itu siapa? Itu adalah jurusan-jurusan IT. Dan menurut saya kita itu harus tahu IT. Tahfiz Quran jalan, keagamaan jalan, IT jalan. Kenapa? Karena kita hidup masih di dunia. Kalau kita nggak ngerti apa-apa berbahaya. Jadi tadi Ambotang itu lulusan MTS, lulusan SMKTI Labaika, masuk dia ke IAIN atau sekarang namanya UIN. Tapi dia hebat di agama, hebat IT-nya, dua keahlian. Itu yang sebenarnya kita cari. Kalau ke agama kan jalan agama terus, pasti dia mau jadi kiai.
Tapi nggak tahu IT, akhirnya sering kena tipu. Tapi kalau masuk ke SMKT Labaika, tahu IT, tahu agama, jadi semua dirangkul. Bahkan di Labaika itu ada program lagi yang namanya program bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris 3 bulan di Pare. Mungkin di antara ini ada anak-anak yang dari Pare. Ada ya? Coba berdiri yang dari Pare. Yang dari lulusan Pare ada nggak? Yang dari Pare bahasa Inggris berdiri ya, berdiri mau Bapak lihat. Nah, satu. Nah, tepuk tangan buat mereka ini. Iya, terima kasih banyak. Bapak Ibu tahu nggak sih kenapa saya ada program itu? Bapak Ibu, ini kelebihannya Labaika ini yang kata Pak Hadi tadi. Bahwa jenjang pendidikan itu sama seperti kita lalui ini Bapak Ibu. Kita dulu pada masuk MTS ya kan, atau SMP, SMA atau SMK ya. Tapi kita begitu-gitu aja kan. 3 tahun lulus selesai ya kan. Ada nggak keahlian Bapak Ibu? Ada nggak kita punya? Nggak ada kan? Kenapa? Karena kita belajar seperti biasa. Di Labaika tidak. Tadi dilajarin macam-macam tuh. Ada yang masalah qoriahnya, ada tahfiz Qur'annya nanti. Ada yang seperti bahasa Inggrisnya. Ini bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Nah ini luar biasa. Artinya anak Bapak Ibu sudah punya skill di situ. Nah ini Pare ini. Saya yakin selama 3 bulan dia belajar di Pare bahasa Inggris di Jawa Timur, itu punya keahlian. Beruntunglah orang tuanya yang membiayain, karena biar bagaimanapun ada biaya. Beruntunglah orang tua yang punya kemampuan dari segi materi. Ya kan? Dan akhirnya bisa menyekolahkan anaknya di sana. Dan itu tidak meninggalkan proses pembelajaran selama 3 tahun. Artinya anak Bapak Ibu ada jaminan untuk mendapatkan nilai yang bagus atau standar dan tetap naik kelas gitu loh. Paling hanya ranking saja. Hanya rankingnya turun. Tapi itu tidak ada dasar, tidak ada semacam lalu merendahkan hati. Oh, rankingku lalu 30. Enggak. Ranking itu hanya sekedar Anda di urutan ke-30, tapi kualitas dirinya itu yang penting sebenarnya. Dibanding yang lain, kalian punya keahlian bahasa Inggris. Bisa nyanyi bahasa Inggris pastinya. Bisa ngomong bahasa Inggris, ada bule di Bali, bisa langsung. Itu yang tidak dimiliki. Yang paling penting adalah kalian memiliki keberanian. Karena orang yang berani berarti orang yang punya kualitas. Ya kan? Seperti itu ya. Sama seperti kita punya ngomong bahasa apa aja, kalau dia menguasai bahasa Bugis misalnya, dia berani ngomong bahasa Bugis. Begitu tuh. Tapi kalau dia bahasa Bugis gak bisa, ada orang ngomong bahasa Bugis, dia diam-diam aja. Karena gak berani. Begitu juga bahasa Inggris. Kalau dia menguasai bahasa Inggris, maka dia berani untuk bicara apa adanya. Nah, itu Bapak Ibu. Dan itu programnya tidak hanya di MTS, juga di SMK. Jadi rencana Bapak, anak-anak MTS yang masuk SMK di bulan Agustus nanti, Bapak kirim lagi berangkat 3 bulan di sana. Untuk apa? Mendapatkan skill. Karena nanti ibu kota itu semua pakai bahasa Inggris pastinya. Semua pakai bahasa Inggris. Kalau mau ke Makkah, bahasa Arab. Nanti yang ingin bahasa Arab sama, diberikan kesempatan yang sama. Karena bahasa adalah jendelanya negara. Masuk suatu negara harus menguasai bahasanya. Ya kan? Tapi bahasa Inggris, bahasa Arab adalah bahasa internasional, kedua-duanya penting. Ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Nah, itu yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anakku sekalian yang hari ini di wisuda. Dengan temanya, teruslah berkarya untuk agama dan bangsa. Menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Tuh. Artinya kalian itu sudah berakhlakul karimah. Terus kalian seperti itu. Yang paling simpel berakhlakul karimah adalah kalian sopan sama orang tua. Siapa aja. Kalian tuh kalau ketemu Bapak lihat, ketemu Bapak, ketemu dengan guru, datang mengucapkan salam. Salam, senyum salim. Itu akhlakul karimah. Attitude itu luar biasa. Dipanggil orang tuanya, kalau pakai misalnya bukan pakai bahasa yang kasar, iya ma ataupun ma atau iye, kan begitu tuh. Berbagai macam bahasa. Itu salah satu tempaan di sini. Yang paling penting tempaan kalian adalah bagaimana kalian untuk menyadarkan diri untuk sholat 5 waktu. Itu yang penting. Kalian diajarkan di sini dengan tambahan sholat duha. Mengaji yang kalian lakukan setiap hari. Ya alhamdulillah di antara di sini ada yang hafal 30 surah 30.
atau beberapa surah pendek, surah panjang. Kenapa? Karena selama 3 tahun dia selalu mengaji. Dan bahkan anak-anakku sekalian bisa semuanya mengoperasikan IT atau teknologi informatika, komputer, semua bisa. Artinya kalian punya kualitas. Jadi Bapak sampaikan bahwa di sini kalian adalah anak-anak bangsa, anak-anak orang tua kalian yang punya kualitas. Yang Bapak harapkan semuanya untuk kemaslahatan semuanya, untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, Bapak berharap kepada seluruh orang tua, mari Bapak Ibu kita selalu berdoa, mendoakan mereka agar mereka selalu sabar, selalu teguh pendirian, selalu belajar. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada orang tua, yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang selama 3 tahun ini kami didik anak Bapak Ibu dengan penuh hati, dengan penuh cinta. Semoga seluruh pahala Dewan Guru mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Barnamas Ba'dahu Al-Muhadarah Al-Qasirah Ila Ikhina Ilham Radinkan Usman Min Umri Isyad Fal yatafaddal alaihi maskuron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang tua bisa mengurus 10 anak atau lebih, tapi 10 anak belum tentu bisa mengurus 1 ibu. Anak yang hebat bukan anak yang main HP terus. Anak yang hebat bukan anak yang minta jajan terus menerus.